Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmianti, NIM 018. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi. Yang pertama adalah fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi sendiri yakni informasi yang telah dikumpulkan oleh guru dalam memahami karakter siswa, kemudian merencanakan pengalaman belajar bagi siswa, sehingga nantinya dapat disimpulkan bahwa efisiensi berdampak langsung terhadap efektivitas pembelajaran. Nah, rincian fungsi evaluasi yang pertama adalah sebagai alat seleksi. Dalam menyaring dan penerimaan siswa di jenjang pendidikan, jumlah siswa yang diterima ini sesuai dengan kriteria atau syarat yang sudah ditentukan oleh jenjang pendidikan tersebut. Nah, hal ini juga sebagai tolak ukur guru dalam mengetahui sejauh mana keberhasilan metode serta pemahaman siswa dalam menguasai materi-materi yang sudah diajarkan. Nah, yang ketiga adalah sebagai alat penempatan. Penempatan di sini misalkan siswa A memahami pelajaran alam, sedangkan siswa B memahami pelajaran sosial, sehingga nanti si A ditempatkan di kejuruan IPA, sedangkan si B ditempatkan di kejuruan IPS. Nah, yang terakhir adalah sebagai alat diagnostik. Nah, guru dapat mendiagnosis sejauh mana pemahaman siswa, karakter siswa tersebut. Nah, sehingga guru nanti dapat mengevaluasi kekurangan dan kelebihan siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai alat seleksi, yakni untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua adalah evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik, yakni untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga adalah sebagai alat penempatan, yakni untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang ketiga adalah kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi ini sendiri dibagi menjadi beberapa waktu. Yang pertama, sebelum kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sebelumnya sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah, meliputi calon siswa atau input mengenai usia, kematangan kognitif, serta kondisi fisik untuk pendidikan tertentu. Nah, yang kedua, selama kegiatan belajar mengajar. Selama kegiatan belajar mengajar ini yang dijadikan sebagai evaluasi, yakni dilakukan dalam kurun waktu tertentu, di mana interval waktu pembelajaran dimulai
hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar atau setelah kegiatan belajar mengajar. Nah, yang terakhir adalah sesudah kegiatan belajar mengajar, di mana sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik itu secara individu maupun secara kelompok, sehingga nantinya dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari siswa tersebut dalam memahami konsep serta materi pelajaran yang diberikan, utamanya pelajaran dan materi matematika. Yang keempat adalah prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi ini sendiri dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan atau tahap planning. Tahap perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan atau menentukan langkah-langkah atau apa saja yang dilakukan nantinya ketika kegiatan belajar mengajar. Adapun jenis dari tahap perencanaan, yang pertama merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi seperti aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Yang ketiga adalah menentukan teknik yang digunakan, misalnya teknik tes atau non-tes. Teknik tes ini bisa berupa soalan, baik itu isi atau pilihan ganda. Sedangkan yang non-tes ini bisa berupa wawancara. Yang keempat adalah menyusun alat pengukur yang akan digunakan. Alat pengukur ini seperti butir-butir soal, di mana butir soal tersebut harus valid dan reliable. Yang terakhir, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi belajar mengajar. Kegiatan evaluasi belajar mengajar ini dapat dilakukan secara formatif dan sumatif. Yang kedua adalah tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai alat seleksi, yakni untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua adalah evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik, yakni untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga adalah sebagai alat penempatan, yakni untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang ketiga adalah kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi ini sendiri dibagi menjadi beberapa waktu. Yang pertama, sebelum kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sebelumnya sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah, meliputi calon siswa atau input mengenai usia, kematangan kognitif, serta kondisi fisik untuk pendidikan tertentu. Nah, yang kedua, selama kegiatan belajar mengajar. Selama kegiatan belajar mengajar ini,
yang dijadikan sebagai evaluasi, yakni dilakukan dalam kurun waktu tertentu, di mana interval waktu pembelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar, atau setelah kegiatan belajar mengajar. Nah, yang terakhir adalah sesudah kegiatan belajar mengajar, di mana sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik itu secara individu maupun secara kelompok, sehingga nantinya dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari siswa tersebut dalam memahami konsep serta materi pelajaran yang diberikan, utamanya pelajaran dan materi matematika. Yang keempat adalah prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi ini sendiri dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan atau tahap planning. Tahap perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan atau menentukan langkah-langkah atau apa saja yang dilakukan nantinya ketika kegiatan belajar mengajar. Adapun jenis dari tahap perencanaan, yang pertama merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi seperti aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Yang ketiga adalah menentukan teknik yang digunakan, misalnya teknik tes atau non-tes. Teknik tes ini bisa berupa soalan, baik itu isi atau pilihan ganda. Sedangkan yang non-tes ini bisa berupa wawancara. Yang keempat adalah menyusun alat pengukur yang akan digunakan. Alat pengukur ini seperti butir-butir soal, di mana butir soal tersebut harus valid dan reliable. Yang terakhir, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi belajar mengajar. Kegiatan evaluasi belajar mengajar ini dapat dilakukan secara formatif dan sumatif. Tes formatif ini sendiri merupakan tes yang diberikan setelah berakhirnya program pembelajaran. Contohnya subbab atau bab untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap konsep atau materi yang sudah diberikan. Sedangkan tes sumatif merupakan tes yang diberikan di setiap akhir pembelajaran. Contohnya tes tengah semester atau ulangan tengah semester, ataupun ujian semester atau ujian nasional. Yang kedua adalah tahap pengumpulan data atau collecting, yang terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Yang ketiga, tahap verifikasi data atau verification, yaitu suatu proses pembuktian dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin atau yang lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Yang keempat, tahap analisis, yaitu terdapat dua pilihan, yakni
dengan analisis statistik atau non-statistik. Untuk data kuantitatif menggunakan teknik analisis. Sedangkan data kualitatif apabila diolah dengan analisis statistik, maka harus ditransformasi menjadi data kuantitatif. Yang terakhir adalah tahap penafsiran atau interpretation, yang dimaksudkan sebagai pernyataan atau keputusan hasil evaluasi.